pesawat jatuh. Pesawat jatuh di Jalan Jamin Ginting. Belum tahu pesawat apa, tapi sepertinya sangat besar. Pesawat-pesawatnya sangat besar. Pesawat jatuh Jamin Ginting. Belum ada 15 menit. Tidak tahu jumlah korban selamatnya. Yang jelas ini kecelakaan terbesar di kota Medan. Saya baru 15 menit dari 15 detik. Tiba-tiba pesawat jatuh. Jenis C-130 yang merupakan pesawat angkut militer. Kita langsung menuju ke Wanasari. Wanasari. Ya, Wana, saat ini kerumunan masyarakat masih ada di sekitar Anda dan pasti akan menyulitkan bagaimana evakuasi yang masih berjalan. Sejauh ini sudah ada 38 orang korban yang ada di rest Adam Malik, lalu kemudian masih ada, diperkirakan masih ada lainnya yang sedang dievakuasi. Seperti apa, Wana? Iya, benar sekali jika rekan saya Budi Hermansyah mengatakan ada anak-anak yang juga dievakuasi dalam peristiwa jatuhnya pesawat Hercules ini. Bisa dipastikan ini mungkin benar karena informasi yang kami dapatkan juga bahwa selain pesawat Hercules ini mengangkut 12 awak, ini juga mengangkut keluarga TNI yang baru selesai dinas ataupun yang akan bertugas di lokasi yang baru. Dan sampai dengan saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan dengan pengawalan ketat dari pihak TNI dan saya coba berbincang dengan salah satu warga yang sempat mengetahui kejadian ini, yang tinggal persis di depan lokasi kejadian ini. Bang Idris, bisa diceritakan apa yang Anda ketahui begitu pesawat ini saat pesawat ini jatuh? Yang saya tahu pesawat ini pas jatuhnya pesawat baru api menggembur. Siap itu baru 3 kali ledakan api berturut-turut. Anda sempat melihat bagaimana posisi pesawat sebelum jatuh kan? Enggak. Yang saya tahu cuman dia jatuh, api menyembur, itu aja cuma saya tahu. Kondisi dari badan pesawat saat jatuh Anda sempat melihat? Enggak. Dia tidak melihat. Saya tidak melihat itu jatuh. Yang saya lihat cuma api. Begitu pesawat jatuh, apakah Anda sempat melihat mungkin ada warga, mengingat itu rumah warga juga ya Bang ya? Melihat warga yang mungkin meminta tolong atau ada reaksi apa yang sempat Anda lihat? Enggak ada yang minta tolong. Karena apinya besar. 3 kali dia meledak. Jatuh pesawat, api menggembur, siap itu baru meledak lagi. Dan jalan pun sepi. Tidak sempat mendengar suara teriakan atau pertolongan? Tidak. Enggak.
Setelah itu apa yang terjadi, Pak? Sebab itu ya warga mulai berdatangan. Warga mulai berdatangan, ya dari situ barulah datang semua warga melihat. Kami mendapatkan informasi bahwa sebelum pesawat jatuh, ini pesawat menabrak tower. Apakah Anda sempat melihat itu? Enggak, saya nggak melihat menabrak. Dia melewat ruko yang di depan itu aja ditabrak. Ruko di depan itu persisnya sudah dihuni atau belum? Kayaknya belum. Itu masih pembangunan. Apa nama tempat yang persis di sebelah ruko ini? Saya mendapatkan informasi bahwa itu tempat spa ya? Iya, PS Okup. Nah, Anda melihat saat itu di tempat spa itu apakah banyak pengunjung atau kondisinya tutup? Itu kurang tahu saya. Yang penting saya sepi, nggak pala banyak ramai kali. Anda melihat kendaraan seperti mobil atau sepeda motor yang sedang parkir di situ? Saya nggak perhatikan kali. Cuman saya nggak merhatikan kali di dalam PS Okup. Tapi posisinya memang tempat spa itu sedang buka. Kayaknya aku pun kurang tahu. Kayaknya ya aku rasa, aku pun kurang tahu. Soalnya aku depan bengkel aja aku kerja. Bang Idris, Anda mengetahui berapa lama kemudian pihak pemadam kebakaran kemudian tiba di sini? Berapa lama kemudian? Sekitar setengah jam aku rasa. Kalau nggak kurang lebih segitulah. Baik, Bang Idris, terima kasih atas informasinya. Ya, pemirsa, bahwa memang informasi yang kami dapatkan bahwa sebelum pesawat ini kemudian terhempas di kawasan Jalan Jambil Ginting ini, sebelumnya menabrak sebuah tower radio yang terdapat di kawasan Jalan Jambil Ginting ini. Tetapi lagi-lagi kami harus mengkonfirmasi dari pihak terkait seputar bagaimana kronologis kejadian ini. Dan sampai dengan saat ini, lokasi di kawasan Jalan Jambil Ginting kilometer 10 ini masih terus dipadati oleh warga yang ingin menyaksikan secara langsung proses evakuasi dari korban pesawat Hercules ini. Dan pihak pengamanan pun masih sudah dilakukan secara ketat, namun keinginan warga sepertinya lebih besar untuk datang ke lokasi ini. Ya, saya kembalikan ke studio. Saat ini pemirsa bisa langsung melihat bagaimana kondisi atau dampak setelah Hercules C130 dengan nomor ekor A1310 ini jatuh. Kita lihat di gambar itu kemudian ada beberapa bangunan yang hancur. Benarkah ada puluhan bangunan yang hancur, dan Anda bisa gambarkan tidak seperti apa kehancuran yang mungkin ditimbulkan akibat kecelakaan ini? Baik, bahwasanya lokasi tepat jatuhnya pesawat Hercules ini berada di ruko perumahan rumah pertokoan yang belum dihuni begitu, tetapi dari informasi yang kami dapatkan dari pihak yang melakukan evakuasi yaitu pihak PMI, bahwasanya di dalam lokasi tepat jatuh ini diperkirakan ada warga sipil, mengingat lokasi persis jatuhnya pesawat ini adalah tempat spa begitu. Dan data yang kami peroleh juga dari pihak yang melakukan evakuasi ini bahwa selain terdapat 12 kru atau awak pesawat, di dalamnya juga ada sekitar 70-an, walaupun angka persisnya kami belum mendapatkan, tetapi hampir 100 keluarga TNI yang terdapat di dalam pesawat Hercules itu. Bu Ana, kita ingin mendengar gambaran Anda karena di sana kita bisa lihat juga bahwa bagian dari pesawat, mulai dari ekor pesawat, lambung pesawat, dan juga kepala pesawat cukup hancur parah, dan saat ini alat berat sudah mulai terlihat difungsikan begitu. Yang Anda lihat apa yang menjadi kesulitan mungkin bagi pihak penyelamat atau rescuer di sana? Silakan. Iya, kalau kami amati proses evakuasi ini terhambat karena tubuh dari pesawat ini terbelah-belah, dan selain itu tertimpa ataupun menimpa reruntuhan dari bangunan yang terdapat di bawahnya. Dan adapun proses evakuasi ini harus menggunakan alat berat karena ruko
ruko ataupun bangunan perumahan pertokoan yang kami lihat di sini ada sekitar 3 tingkat, sehingga inilah yang menjadi mungkin menjadi faktor penyebab terbelah ataupun pecahnya tubuh pesawat ini, dan ini juga yang menjadi hambatan dari tim evakuasi untuk mengevakuasi seluruh korban, Balkis. Wana, ada, kalau tidak salah di situ ada tower seperti menara listrik yang kemudian melintang begitu di bagian badan pesawat. Anda bisa jelaskan tidak posisinya itu menimpa bagian pesawat di mana? Di lambung kah, di kepala atau di ekor pesawat? Balkis, sekali lagi memang kami mendapatkan informasi bahwa pesawat sebelum meminta ataupun sebelum melandas kembali ke landasan Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Lanut Suwondo Medan, informasi yang kami dapatkan bahwasanya ekor pesawat sempat menabrak tower radio yang terdapat di kawasan Jalan Jamin Ginting ini. Itu hanya informasi sementara, Balkis, tetapi kami harus kembali mendapatkan kepastian bahwa benarkah pesawat Hercules ini sebelumnya menabrak tower radio atau tidak, tetapi informasi yang beredar seperti itu, Balkis. Baik, tadi ada sempat berbincang